Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Kuturutunada, kelas 2A Manajemen, NIM 11012200241. Akan menjelaskan sedikit tentang hubungan akhlak dengan tasawuf. Pengertian akhlak dan tasawuf. Pengertian akhlak dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak meskipun diambil dari bahasa Arab yang biasa berartikan tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama. Namun, kata seperti itu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal kata tersebut, yaitu khuluq, yang tercantum di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 68 surat 4. Ayat tersebut dinilai sebagai konsiderans pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sedangkan menurut istilah, para pakar dalam bidang ini mengemukakan definisi akhlak sebagai berikut. Menurut Prof. Dr. Ahmad Yamin, sementara orang membuat definisi akhlak bahwa yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya, bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Menurut Ibrahim Anis, sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirnya macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan tentang definisi akhlak, seperti perkataan Prof. Kiai Haji Farid Ma'ruf yang menyimpulkan tentang definisi akhlak ini. Kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Yang kedua ada pengertian tasawuf. Secara bahasa, tasawuf berarti saf atau baris, sufi atau suci. Sikap yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan bersikap bijaksana. Sedangkan menurut istilah, para ahli tasawuf mengartikan, menurut Zakaria Al-Ansyari, tasawuf ialah suatu ilmu yang menjelaskan hal ihwal, pembersih jiwa atau penyantun akhlak baik lahir maupun batin, guna menjauhi bid'ah dan tidak meringankan ibadah. Menurut Abdul Qasim, tasawuf adalah menerapkan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi secara tepat, berusaha menekankan hawa nafsu, menjauhi bid'ah, dan tidak meringankan ibadah. Menurut Harun Nasution, tasawuf itu merupakan ilmu pengetahuan, dan sebagai ilmu pengetahuan tasawuf atau sufisme mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam bisa sedekat mungkin dengan Tuhan. Tasawuf pada intinya adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tasawuf adalah bidang kegiatan dan berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. Inilah esensi atau hakikat tasawuf. Jadi dapat disimpulkan bahwa tasawuf itu adalah suatu kehidupan rohani yang merupakan fitrah manusia dengan tujuan untuk mencapai hakikat yang tinggi, berada dekat atau sedekat mungkin dengan Allah dengan jalan mensucikan jiwanya dengan melepaskan jiwanya dari noda-noda sifat dan perbuatan tercela. Yang kedua ada ruang lingkup akhlak dan tasawuf. Yang pertama, ruang lingkup akhlak. Objek pembahasan ilmu akhlak adalah perbuatan manusia untuk selanjutnya diberikan penilaian apakah baik atau buruk dan mempunyai ciri-ciri perbuatan yang dilakukan atas kehendak dan kemauan. Telah dilakukan secara kontinu sehingga menjadi tradisi dalam kehidupannya. Ruang lingkup di atas dapat dipandang sangat luas karena mencakup semua aspek kehidupan. Secara vertikal, hubungan dengan Sang Kholik, secara horizontal dengan sesama manusia. Jika ruang lingkup akhlak tersebut dipersempit tetapi memiliki cakupan yang menyeluruh, maka akhlak tersebut dapat dibagi menjadi, yang pertama ada akhlak tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada akhlak kepada Rasul Allah. Yang ketiga ada akhlak untuk diri sendiri.
Yang keempat ada akhlak dalam keluarga, dan yang kelima ada akhlak dalam masyarakat, yang terakhir ada akhlak bernegara. Poin kedua adalah ruang lingkup tasawuf. Tasawuf adalah nama lain dari mistisme dalam Islam. Di kalangan orientasi barat dikenalkan dengan sebutan sufisme. Kata sufisme merupakan istilah khusus mistisme Islam, sehingga kata sufisme tidak ada pada mistisme agama-agama lain. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Keberadaannya yang dekat dengan Tuhan akan berbentuk ijtihad atau bersatu dengan Tuhan. Demikian ini menjadi inti persoalan sofisme, baik pada agama Islam maupun di luarnya. Dengan demikian di atas dapat dipahami bahwa tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seseorang dapat mudah berada di hadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan kejiwaan penuh dirasakan guna memikirkan betul suatu hakikat kontrak hubung yang mampu menelaah informasi dari Tuhannya. Tasawuf dalam Islam beresensi pada hidup dan berkembang mulai dari bentuk hidup kezuhudan, menjauhi kemewahan duniawi. Tujuannya tasawuf ini untuk bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan maksud ada perasaan benar-benar berada di hadirat Tuhan. Para sufi beranggapan bahwa ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal belum dianggap memuaskan karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Dengan demikian, maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Hubungan akhlak dengan tasawuf. Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalannya komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. Poin selanjutnya, konsepsi akhlak tasawuf. Konsep-konsep yang ada dalam tasawuf menggerakkan manusia atau sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf juga merupakan rangkaian eksperimen jiwa dalam menempuh jalan pensucian dan menempaan rohani yang dituntun oleh kerinduan kepada Allah. Dalam tasawuf ada maqamat dan ahwal. Sejarah perkembangan akhlak dan tasawuf. Yang pertama ada sejarah perkembangan akhlak. Poin pertama ada akhlak pada bangsa Yunani ditandai dengan munculnya orang-orang yang bijaksana. Poin kedua ada akhlak pada agama Nasrani. Dasarnya adalah Tuhan adalah sumber akhlak. Poin ketiga ada akhlak pada bangsa Romawi. Poin keempat ada akhlak pada Islam, titik pangkal pada wahyu, Tuhan dan akal manusia. Yang kedua ada sejarah perkembangan tasawuf. Poin pertama ada di masa tabi'in, ada istilah nusak, yaitu orang-orang yang menyediakan diri untuk beribadah kepada Allah. Tokohnya Hasan Basri yang benar-benar mempraktekkan tasawuf. Poin kedua ada istilah tasawuf muncul pada abad kedua Hijriah yang digunakan oleh Abu Hashim. Poin ketiga, abad ketiga menjadi tasawuf menonjolkan pemikiran eksekutif seperti Jaliyaj. Poin keempat ada pada abad ke-5 muncul Al-Ghazali yang mendasarkan tasawuf pada Al-Quran dan hadis. Poin kelima ada abad ke-6 berkembang terdekat untuk melatih dan mendidik para murid seperti yang dilakukan oleh Rashid Ahmad Rifai dan Rashid Abdul Qadir Jailani. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.